Assalamualaikum, jangan lupa ngangkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1139. Mungkin kita nggak mengerti apa maksud keseluruhan mural, keselarasan yin dan yang. Guru, Teguh bertanya, apa ada rahasia di balik lukisan ini? Bersamaan dengan ucapannya itu, semua mata di aula utama tertuju pada Pak Yuda. Hahaha, Pak Yuda tersenyum lebar dan mengatakan dengan pujian, Teguh, bagus sekali. Kamu sepertinya hampir paham sepenuhnya lukisan ini. Tapi, ini hanya sepertiga. Sepertiga, Teguh dan Sena saling memandang, keduanya merasa sangat heran dengan ini. Meskipun sudah hampir paham, mengapa baru sepertiga? Guru, apa artinya sepertiga? Yuda tersenyum dan tidak menjelaskan, tetapi memberikan jawaban dengan tindakannya. Dia datang ke posisi persimpangan dua diagonal di aula utama, yaitu di tengah-tengah, lalu dia jongkok dan memukul lantai ubin di bawahnya sampai hancur. Di dalamnya terdapat sebuah jebakan. Teguh dan Sena saling memandang satu sama lain. Pak Yuda menekan tombol yang ada di dalamnya. Krak! Dengan getaran dan debu yang terus melayang di udara. Di dalam aula utama, tiba-tiba muncul sebuah geladak berbentuk persegi empat, dan garis-garis merah yang mengapit sebuah area, tidak diketahui oleh siapapun. Ini merupakan lapisan tersembunyi kedua. Pak Yuda menjelaskan, geladak ini sebenarnya merupakan sebuah mekanisme besar, jadi setiap kali melangkah ke dalam area itu, nantinya akan ada anak panah yang ditembakkan dari 4 perangkat di sudut. Teguh dan lainnya segera melihat ke 4 sudut yang disebutkan tadi. Benar saja, tidak tahu kapan adanya, 4 perangkat yang mirip dengan panah otomatis muncul. Tusukan panah kayak gini nggak bisa kita hindari. Pak Yuda melanjutkan ucapannya, semua ini pasti harus dihancurkan, nggak ada yang boleh ketinggalan, agar kita bisa buka lapisan ini, sebagai lapisan terakhir. Sebenarnya, Pak Yuda masih ada satu kata yang belum diucapkan. Orang yang melakukan ini haruslah keturunan langsung dari keluarga Sabel. Ini pastilah sesuatu yang sangat penting, harta karun keluarga Sabel, memiliki banyak mekanisme dan saling terhubung, jika salah satu mekanisme tidak sesuai, maka harta karun tidak bisa ditemukan. Teguh, Pak Yuda mengeluarkan sebilah pisau dan melemparkannya. Gunakan teknik pedang naga harimau, yang aku ajarkan ke kamu buat ngelewatin rintangan ini, pastikan buat hancurin setiap alat panah otomatis. Siap, Teguh sedikit terkejut, lalu dia mengambil pedang itu dan pergi mencobanya. Benar saja, baru saja melewati garis merah, seketika muncul anak panah, seperti yang dikatakan Pak Yuda, Teguh mulai menunjukkan gerakan pertama dari teknik pedang naga harimau. Tanpa diduga, semuanya berjalan dengan lancar. Teguh sendiri tidak pernah berpikir, ketika dia melakukan gerakan pertama, seketika anak panah itu berusaha menerjangnya, seolah-olah memiliki mata. Pada saat ini, Teguh memiliki berbagai pemikiran. Tidak heran. Pada awalnya, Pak Yuda sangat menekankan kalau ilmu pedang naga harimau harus dikuasai dengan baik dan tidak boleh dilupakan. Dia awalnya bingung, teknik pedang naga harimau ini tidak terlihat istimewa, tetapi siapa sangka kalau ini adalah kunci untuk membuka harta karun keluarga Sabel. Dang, dang, terdengar jelas, satu demi satu anak panah terus keluar. Tejasvi Sabel yang melihat adegan ini, terkejut dalam terdiam. Sudah sangat jelas. Ketika Pak Yuda mengajarkan seni bela diri pedang naga harimau kepada Teguh, kemungkinan beliau sudah berhasil mengungkap rahasia harta karun keluarga Sabel. Jika tidak, bagaimana mungkin bisa semudah ini? Dia bertanya dengan naluri. Guru, kapan kamu bisa tahu rahasia di sini? Pak Yuda itu meliriknya sekilas, lalu berkata dengan tenang. Sudah beberapa puluh tahun yang lalu, aku tahu semua ilusi mekanisme dan rahasia harta karun keluarga Sabel. Bab 1140. Berita ini, seketika membuat Tejasvi makin terkejut. Beberapa dekade yang lalu, bukankah itu berarti sebelum dia melepaskan diri dari keluarga Sabel, kakaknya telah mengetahui segalanya. Ini sangat mengerikan. Namun tak lama kemudian, Tejasvi merasa ada yang tidak beres. Jika kakaknya telah mengetahui semua rahasia ini, mengapa dia masih perlu merencanakan semuanya? Bukankah ini seperti menggarami lautan, terlalu berlebihan? Tidak hanya Tejasvi, Rina dan Sena yang berada di sebelahnya, juga terkejut. Sesaat kemudian, kalau kakak sudah mengungkapkan segalanya, kenapa dia membuat rencana sebesar ini? Apa motifnya sebenarnya? Tanya Tejasvi lagi. Rencana, Pak Yuda mencebikkan bibirnya, menunjukkan rasa jijik yang luar biasa. Itu rahasia, aku nggak bisa mengungkapkannya sekarang,
balasnya dengan dingin. Nanti kalian akan tahu sendiri. Tejasvi terdiam. Zing! Teguh menyelesaikan seluruh rangkaian teknik pedang naga harimau. Semua pisau lempar juga berhasil mengenai sasarannya, bahkan tidak ada yang terlewat sedikit pun. Krek, krak, krak. Teguh menyelesaikan tantangan dan setelah sedikit jeda, mural-mural muncul di kedua sisi dinding. Sama-sama sulit dipahami, sama-sama misterius. Tejasvi, Sena, dan Rina Yulianto melihat satu sama lain. Mereka semua merasa sangat pusing. Wah! Teguh melompat turun dari panggung dan melihat mural di kedua sisi, dia tiba-tiba tersadar. Ternyata, totalnya ada 3 mural. Tidak heran seberapa keras mereka berusaha memahaminya, mereka tetap tidak bisa masuk. Kalau ini bisa diteliti sampai tuntas, baru itu benar-benar aneh. Setelah itu, Teguh pun berjalan menuju mural dinding di sebelah kiri. Dia bersiap untuk menggunakan metode yang sama, yaitu membasahi mural dengan darahnya, untuk menemukan petunjuk tersembunyi dan menyingkap semua misteri. Teguh, pulanglah. Pak Yuda segera menghentikannya setelah melihat apa yang dia lakukan. Teguh tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi dia tetap mundur. Bro, Pak Yuda mengamati medannya sejenak, lalu tiba-tiba menepuk salah satu bagian lantai. Dalam sekejap, tidak hanya seluruh aula turun setengah meter, tetapi energi dahsyatnya seperti gelombang laut yang bergulung ke segala arah. Dalam sekejap mata, energi itu menghantam beberapa dinding dan kemudian merambat ke mural di atasnya. Di bawah pandangan heran dan curiga dari orang-orang di sekitarnya. Ketiga mural itu, ternyata mural-mural itu terlepas dari dinding dan jatuh ke lantai secara utuh, dengan sempurna tersambung di tepiannya. Plak, saat itu juga, seolah-olah sebuah mekanisme yang menggerakkan sungai bawah tanah telah diaktifkan. Air sungai tiba-tiba membanjiri ruangan dan menenggelamkan ketiga mural itu, hal-hal aneh terus berlanjut. Air sungai bawah tanah yang hangat dan lembab ini langsung mendidih dan berubah menjadi gemuruh air yang menggelegak, setelah bersentuhan dengan ketiga mural tadi. Saat airnya tengah mendidih, permukaan mural mulai berubah. Bagian yang menonjol menjadi rata, dan bagian yang cekung menjadi terisi. Sosok, pemandangan, dan pencahayaan, semuanya berubah. Setelah mendidih beberapa saat, air sungai berangsur-angsur menguap. Mural yang kemudian muncul di hadapan semua orang, adalah mural baru yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Ini, nggak disangka masih ada perubahan seperti ini. Tejasvi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan penuh perasaan, kalau bukan karena melihatnya dengan mata kepala sendiri, aku sama sekali nggak akan percaya. Benar, sangat sulit dipercaya. Bab 1141. Ketika Tejasvi, Sena, dan Rina masih terperangah di tempat, Teguh sudah tenggelam dalam lukisan baru ini dan tak bisa melepaskan diri. Lukisan ini, sungguh berbeda jauh dengan lukisan sebelumnya. Sosok kecil yang berlatih di lukisan itu telah berubah dari jumlah 1 di awal, kini jumlahnya menjadi 6. Ada 3 pria dan 3 wanita. Keenam sosok dalam lukisan itu tampak sangat berbeda dari manusia biasa. Meski mereka memiliki bentuk fisik yang sama dengan manusia, penampilan dan aura mereka menunjukkan bahwa mereka bukan manusia biasa. Alasannya, karena keenam sosok ini terbagi letaknya di 2 tempat pada sisi berlawanan, sisi kiri dipenuhi cahaya terang, anggun, dan damai. Sisi ini digambarkan bagai dewa yang telah menguasai istana langit, seusai melewati banyak cobaan hingga tiba di tempat tertinggi. Sosok dan bagian ini memancarkan aura kebenaran yang agung. Di sebelah kanan, ada aura jahat dan darah yang mengerikan. Tempat ini seolah-olah tampak sebagai neraka dan sosok yang berada di sana terlihat seperti Raja Iblis yang datang dari neraka, dalam rangka memusnahkan semua orang hingga naik ke puncak alam iblis dengan niat membunuh semua makhluk hidup. Sisi kiri digambarkan bagai semua hal mengenai kebaikan, sementara di sebelah kanan digambarkan menjadi segala hal tentang kejahatan dan keserakahan. Yang membuatnya terlihat lebih aneh lagi adalah, di atas gambar itu, terlukis matahari yang memancarkan cahaya cemerlang tak terbatas. Memberi kehidupan bagi dunia dan menerangi selama berabad-abad. Di bawah lukisan itu, terdapat lukisan es abadi yang telah lama membeku dan tidak pernah mencair. Es abadi itu memberi bumi hawa dingin dan menjaga suhu dunia tetap seimbang. Itu adalah matahari dan bulan yang hidup berdampingan, api dan es yang abadi. Hebatnya, keenam sosok itu masih bisa dibagi menjadi 3 pasang di lingkungan seperti itu dan berlatih kultivasi dengan baik. Selain itu, ada berbagai macam simbol yang memenuhi lukisan tersebut dan banyak teka-teki baru. Lukisan seperti ini membuat Teguh pusing 7 keliling.
Dia tidak tahu pesan apa yang dimaksud lukisan ini, jadi dia hanya bisa membuat beberapa tebakan yang kurang masuk akal. Bukan hanya Teguh yang termangu di tempat. Tejasvi, Sena, serta Rina juga tertegun di tempat masing-masing. Lukisan ini, Sena merenung sejenak, lalu menunjuk ketiga orang kecil di atas dan berkata, mungkinkah proses kultivasi ini membutuhkan 6 orang sekaligus? Di lukisan itu tampak jelas ada 6 orang. Namun, Teguh sedikit tidak yakin tentang hubungan antara hal baik dan hal jahat. Ini semua berkenaan dengan simbol keseimbangan dunia dan kekuatan panas dingin. Itu salah. Sebelum Sena menyelesaikan kalimatnya, Pak Yuda membantah ucapan Sena, bukan 6, tapi 3. 3 orang. Mereka makin kebingungan. Proses kultivasi yang dilakukan bersama-sama lukisan dinding baru ini menunjukkan kehadiran 6 orang dan 3 pasangan sedang melakukan kultivasi bersama. Selain itu, setiap pasangan kultivator berbeda. Karakteristik yang menonjol dari kultivator pria dan wanita juga benar-benar berbeda. Pasangan pertama adalah hal baik dan hal buruk. Pasangan kedua, menggambarkan matahari dan bulan. Pasangan ketiga, menggambarkan panas dan dingin. Seharusnya, ini membutuhkan 6 orang. Lebih tepatnya, itu adalah 3 pria dan 3 wanita yang melakukan kultivasi pada saat bersamaan. Namun, Pak Yuda malah berkata, hanya 3 orang yang perlu berlatih bersama. Lantas, apa artinya ini? Teguh juga berpikir tentang hal itu, tetapi tidak dapat menemukan jawabannya. Dia pun bertanya, Guru, apa yang kamu maksud dengan 3 orang yang berlatih bersama? Apa yang dia tanyakan juga merupakan keraguan di hati Tejasvi, Sena, dan Rina. Semua orang melihat ke arah Pak Yuda dengan tatapan bingung. Sepertinya, 1 pria dan 2 wanita sudah cukup. Pak Yuda membalas dengan tenang, sebenarnya, di mural itu adalah 3 pasang yang hidup berdampingan secara damai. Pasangan pertama adalah baik dan jahat. Pasangan kedua, harus menggambarkan matahari dan bulan. Pasangan ketiga yang punya energi panas dan dingin. Di antaranya, Teguh, sebagai pemimpin, kamu harus memiliki 3 kekuatan. Kekuatan baik, matahari, dan panas. Semua ini sebenarnya jadi caramu memahaminya sebagai jenis kelamin. Hal ini menjadi sangat mudah dimengerti. Teguh sudah mewakili semua simbol dari setiap pasangan. Bulan, selama itu perempuan jadi, selama seorang wanita memiliki salah satu sifat jahat dan dingin, dia dapat memenuhi persyaratan proses kultivasi ini dengan teguh. Bab 1142. Akhirnya, semua orang mengerti. Tersisa Rina yang belum paham. Rina memikirkan posisi Teguh sebagai suaminya. Dia harus berlatih kultivasi dengan 2 wanita, hal itu membuatnya cemburu. Terlepas dari terlibat atau tidaknya Rina di sana, tetapi ini adalah kenyataan yang sangat sulit dia diterima, bis. Pada saat yang sama, iblis dalam hati Rina pun bangkit dan seketika meledakkan aura jahat. Aura ini merupakan campuran dari energi Rina sendiri, kekuatan iblis ular dan pedang darah iblis sebagai aura jahat yang sangat kuat. Hal ini membuat semua orang di dalam aula utama itu terkejut. Wus, melihat ini, Pak Yuda segera mengumpulkan kekuatannya dan menepuk bahu Rina. Energi murni dan kuat mengalir melalui meridiannya, perlahan menekan iblis di hati Rina sekaligus menyeimbangkan kembali kekuatan iblis ular dan pedang darah iblis miliknya. Rina perlahan lebih tenang, kesadarannya telah kembali. Pak Guru, begitu dia pulih, Rina bertanya, dengan susah payah, apa suamiku perlu berlatih kultivasi dengan 2 wanita? Hal ini, saat dia bicara, Rina tidak bisa menahan diri untuk tidak cemburu dan mencoba berusaha terlihat baik-baik saja. Rina, Pak Yuda segera berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Teguh. Kamu harus tetap tenang, juga mengendalikan hatimu dan jangan sampai cemburu buta seperti tadi. Kamu juga nggak mau Teguh menjadi cacat, kan? Teguh Laksmana, menjadi cacat, tentu ini bukan yang diinginkan oleh Rina. Aku, memikirkan masa depan Teguh, Rina pun mengalah dan mencoba untuk tidak cemburu. Meskipun enggan, dia tetap mengangguk setuju. Baiklah, selama itu bisa membantu suamiku. Aku akan menerimanya dengan lapang dada, pasrahnya. Teguh menjadi khawatir saat melihat reaksi Rina. Rina sudah dipengaruhi terlalu hebat oleh kekuatan iblis ular dan pedang darah iblis, karena itu, Teguh harus segera menyelesaikan proses kultivasi ini untuk membebaskan Rina dari penderitaan tersebut. Kalau tidak, jika kondisi ini terus berlanjut dan suatu hari dia tidak bisa mengendalikannya, itu akan jadi bumerang untuknya juga. Guru Jivan, setelah mendengar analisis Yuda,
dia teringat sesuatu. Kekuatan jahat yang kamu bicarakan sebenarnya ada di tubuh Rina sekarang. Kekuatan dingin itu seharusnya Sinta, kan? Rina mengangkat alisnya seraya menatap guru itu. Yuda mengangguk, Sena kembali bertanya, apa kamu yang memberikan Sinta buah ajaib waktu itu? Ketika mendengar pertanyaan ini, Teguh, Rina, dan Tejasvi sontak menoleh ke arah Jivan. Benar, dia orangnya. Akhirnya, semua orang yang ada di sana juga mengerti. Bahkan, Teguh kelewat marah ketika tahu bahwa gurunya sudah merencanakan semuanya. Berbeda dengan reaksi Teguh, kal ini membuat Sena makin waspada terhadap Yuda. Ketika memakan buah ajaib itu, Sekte Obat-Obatan, 4 klan besar, sekaligus Teguh, sedang sibuk mencari harta karun keluarga Sabel, berbeda dengan Yuda yang sudah merencanakan apa yang akan terjadi setelah konferensi seni bela diri kuno. Ini terlihat dari rencananya yang sudah tersusun sangat rapi. Tampaknya, dalam beberapa kesempatan, Pak Yuda memang tidak terlihat batang hidungnya, membuatnya makin dicurigai. Sepertinya, dalang dari semua masalah ini adalah dia. Bahkan, hampir tidak ada yang lepas dari pengawasannya. Rencananya tersusun sangat rapi, ini benar-benar mengerikan. Pak Guru, ketika Rina mengetahui bahwa pihak ketiganya adalah Sinta, dia segera menyarankan, kalau begitu, cepat bawa Sinta ke sini dan bantu suamiku untuk melakukan proses kultivasi lebih cepat. Mendengar bahwa dia tidak ada hubungannya dengan proses ini, Sena terlihat sedikit kecewa. Tejasvi juga tampak kecewa. Bab 1143. Nggak bisa begitu. Belum saatnya, jelas tetua Pak Yuda tepat setelah dia mendapatkan sorot mata kebingungan dari semua orang. Pria yang berlatih proses kultivasi ini harus memiliki energi paling benar dan kekuatan api paling membara. Meskipun Sutra Hati Yama yang melakukan kultivasi teguh sangat misterius dan luar biasa, tapi hasil kekuatannya yang paling kuat. Walau itu bukan yang paling benar atau yang paling membara. Jika ingin berlatih kultivasi, sampai di sini, Pak Yuda hanya menggelengkan kepalanya seraya berkata, Teguh masih punya beberapa rintangan untuk dilalui, jadi kita nggak bisa memaksanya sekarang. Teguh mengangkat alisnya. Sutra Hati Yama adalah buku rahasia yang dia dapatkan dari kuil dewa di Pegunungan Seribu dan Teguh hanya pernah menceritakannya pada Sena. Lantas, bagaimana gurunya bisa tahu tentang itu? Ketika Rina mendengar ini, dia melirik Teguh dan bertanya dengan cemas, Guru, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Keadaan suamiku sudah seperti ini. Meskipun harus berlatih kultivasi lagi, akan sangat sulit kalau dia melakukannya seorang diri. Keadaannya sudah benar-benar tidak memungkinkan untuk berlatih kultivasi lagi. Jika terus dipaksakan, meridian Teguh akan sepenuhnya terputus. Lantas, Pak Yuda berkata, energi paling benar dan energi panas paling membara adalah kekuatan yang sangat istimewa. Sangat sulit jika hanya mengandalkan kultivasi. Cara seperti Sinta menjadi yang efektif saat ini. Menggunakan bahan-bahan berharga dan herbal langka yang mengandung aura ini untuk diserap Teguh. Beberapa orang di tempat itu tampak setuju dengan ucapan Pak Yuda. Tejasvi melihat sekte obat-obatan tidak mungkin berlatih kultivasi, tetapi dia enggan keberuntungannya hilang begitu saja. Karena itu, dia sukarela berkata, sekte obat-obatan selalu paham mengenai obat-obatan dan dikenal sebagai kota obat dunia. Guru Jivan, tolong beritahu saya obat apa dengan khasiat terbaik. Saya akan memerintahkan seluruh anggota sekte obat-obatan untuk membantu Teguh menemukannya. Dengan begitu, sekalipun sekte obat-obatan tidak bisa mendapatkan kesempatan kali ini dan mereka masih berhubungan baik dengan Teguh, ketika di masa depan terjadi sesuatu pada sekte obat-obatan, mereka akan selalu punya pilihan untuk meminta tolong pada Teguh. Obat ini sangat berbeda dengan bahan obat-obatan biasa. Meskipun Gunung Yavana dikenal sebagai kota obat dunia, akan tetap sulit menemukan obat seperti ini. Tejasvi langsung terdiam. Meski kata-kata Yuda terdengar sarkas, tetapi ucapan itu adalah kebenarannya. Teguh. Yuda menatap Teguh dan berkata, kamu sudah tahu rahasia seni bela diri keluarga Sabel, sekarang bukan waktunya untuk berlatih kultivasi. Sebaiknya, untuk saat ini, sebaiknya kamu kembali ke kota Senggigi lebih dulu dan beristirahat dengan damai untuk sementara waktu. Begitu aku berhasil menemukan ramuan obat kesempurnaan bumi dan langit dengan kandungan kekuatan yang luar biasa, kamu hanya perlu menunggu kabar dariku dan kupastikan untuk segera menghubungimu setelah mendapatkan obatnya. Teguh tahu hanya itu yang bisa dia lakukan, jadi dia mengangguk setuju seraya mengiyakan. Baiklah, Guru. Ayo, kita pergi. Yuda melambaikan tangannya. Oleh karena itu, semua orang yang berada di sana bergegas pergi.
Setelah melihat semua orang telah pergi, Yuda juga beranjak meninggalkan tempat itu. Baru saja keluar dari tempat itu, Tafik yang sedang menunggu di luar langsung menyambutnya dengan cemas. Kemudian, Theo mencondongkan tubuh ke telinga Tejasvi dan berbisik, "Kepala Sekte, baru saja penjaga agung menyampaikan berita bahwa dia terluka dalam operasi ini. Dia berharap Ketua Sekte dan Putri Suci bisa segera kembali ke Sekte." Penjaga agung terluka. Ini adalah masalah besar untuk Sekte Obat-obatan. Tejasvi terlihat sangat cemas. Selanjutnya, Tejasvi melihat ke arah Teguh dan Rina. "Teguh, konferensi seni bela diri kuno ini berdampak cukup besar pada Sekte Obat-obatan. Aku harus segera kembali dan memeriksanya sendiri," ucap Tejasvi terang-terangan. "Sampai jumpa lagi." Teguh terlihat agak terkejut, tetapi dia juga mengangguk dan berkata, "Sampai jumpa lagi, Pak Tejasvi." Tejasvi segera meninggalkan Gunung Kaliputi bersama Sena, Tafik, dan rombongannya. Raja Serigala, Fidan yang memimpin paviliun penjaga pun berkata, "Masalah ini sudah selesai, kita akan bertemu lagi jika berjodoh." Paviliun penjaga datang bersama Teguh dan yang lainnya, tetapi seperti Tafik dan yang lainnya, mereka bertanggung jawab menjaga di luar dan tidak memasuki tempat ini. Setelah berpamitan, Fidan dan anggota paviliun penjaga bersiap untuk pergi. Namun, Teguh memanggilnya, "Master Fidan, tunggu sebentar." Fidan menghentikan langkahnya, lalu berbalik. Lantas, Fidan pun melempar pertanyaan, "Ada apa?" "Yang Mulia Raja Serigala." Bab 1144. "Master Fidan, aku punya permintaan yang kurang pantas." Teguh dengan ragu mengatakan, "Aku berharap, saat Master Fidan kembali, kamu bisa membantu kami mencari siapa yang berhasil membunuh iblis ular dan mendapatkan pil inti iblis ular." Iblis ular, orang itu harus dikalahkan dengan pedang darah iblis yang sangat kuat. Pedang darah iblis sangatlah berbahaya, bahkan untuk seorang master alam bela diri suci. Sekali saja dia terluka karena pedang itu, akan sangat sulit untuk bertahan hidup. Kekuatan iblis ular sangat kuat dan ini hanya sebagian kecil dari kekuatannya. Pil inti iblis ular adalah hasil dari kultivasi iblis ular selama ratusan tahun dan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Fidan menautkan alisnya dan bertanya, "Apa maksud Raja Serigala?" Fidan lekat-lekat menatap Teguh. Kekuatan iblis ular nggak bisa dianggap remeh. Selain itu, sangat sulit untuk benar-benar menguasai energi jahat. Jika dikuasai oleh orang yang benar, tentu nggak akan menjadi masalah besar. Namun, jika pil inti iblis ular sampai jatuh ke tangan orang jahat, begitu mereka menyerap semua energinya. Sepertinya, ini akan menjadi bencana bagi dunia bela diri kuno, bahkan seluruh Serenara. Teguh melihat ke langit, tampak sangat cemas. Ucapan Raja Serigala memang benar adanya. Ketika Fidan mendengar apa yang dia ucapkan, ekspresinya menjadi serius. "Setelah kembali, aku akan memerintahkan seseorang untuk mengawasi setiap gerak-gerik keluarga yang berkemungkinan mendapatkannya. Jika ada masalah, aku akan langsung memberitahumu." Teguh mengangguk setuju. "Yang Mulia Raja Serigala. Kalau nggak ada lagi yang ingin kamu sampaikan, aku pamit undur diri dulu." Fidan kembali berpamitan. Kali ini, Teguh tidak menghentikan langkahnya lagi. Setelah paviliun penjaga pergi, Teguh menelepon Bayangan dan berkata, "Bayangan, minta seseorang untuk menyiapkan penerbangan khusus dari ibu kota ke kota Senggigi. Aku akan segera tiba di bandara." "Siap, Kak Teguh. Biar ku persiapkan sekarang juga." Setelah beberapa waktu, di bandara kota Senggigi, ketika Teguh dan Rina turun dari pesawat, Wira sudah menunggu kedatangannya bersama Hiram. "Yang Mulia Raja Serigala." Wira menyapa Teguh dengan hangat dan mulai bertanya, "Apa konferensi seni bela diri kuno berjalan lancar? Apa kamu baik-baik saja sekarang? Bagaimana hasilnya?" Wira dengan perannya sebagai penguasa wilayah. Posisi Wira membuatnya sudah mendengar tentang tragedi besar yang terjadi di dunia bela diri kuno baru-baru ini. Teguh mengangguk dan berkata, "Berjalan cukup lancar. Walau semuanya berjalan sesuai dengan rencana, dunia bela diri kuno di masa depan masih akan terus menghadapi gejolak seperti ini." "Ini Bu Rina istrinya guru, kan?" Saat Teguh dan Wira membahas masalah besar, Hiram datang menyapa Rina, "Saya adalah murid guru. Nama saya Hiram." "Bu Rina, istri dari guru." Rina sangat gembira ketika dia dipanggil dengan sebutan itu. Karena Rina mendapat pengakuan dari para murid Teguh. Meskipun Rina tidak butuh pengakuan semacam itu, sadar tak sadar. "Hiram." Rina tersenyum pada Hiram dan mengangguk puas, "Kamu anak yang cukup manis, aku akan mengingatmu. Berlatih yang baik dengan gurumu." "Iya."
Hiram menjawab dengan patuh, saya akan mengikuti instruksi Bu Rina. Bahkan, senyuman di wajah Rina tampak lebih cerah dari matahari yang terbit tadi pagi. Sambil terus berjalan, mereka saling mengobrol. Sampai langkah mereka beranjak masuk ke sebuah mobil. Setelah memerintahkan sopir untuk pergi ke Villa Sultan Permai, dia bertanya, Hiram, bagaimana kultivasi anakmu akhir-akhir ini? Teguh masih mengingat Hiram dengan baik. Terakhir kali, dia sudah memberi Hiram tugas kultivasi. Jadi, Teguh akan memeriksanya kali ini. Pak Guru, berbicara tentang ini, Hiram menjawab dengan percaya diri. 3 hari yang lalu, aku berhasil mencapai alam bela diri. Teguh mengangkat alisnya, agak terkejut dan bangga. Lumayan, kamu mampu mencapai alam bela diri dengan cepat. Meskipun puncak Grandmaster Agung dan alam bela diri hanyalah kekuatan yang tidak terlalu besar. Namun, begitu dia berhasil menguasainya, dia akan lebih sejak saat itu, mimpi-mimpinya pasti terasa lebih dekat. Namun, Hiram tersenyum masam lagi dan berkata, Guru, aku nggak tahu apakah karena dasarku yang nggak cukup kuat atau memang karena alasan lainnya, tapi rasanya aku belum benar-benar menguasai kekuatan ini. Bab 1145. Aku nggak bisa menang melawan beberapa Grandmaster yang sudah berpengalaman. Bahkan, aku bukan lawan yang cocok untuk mereka. Saat mengeluhkan tentang itu, tanpa sadar, Hiram melirik ke arah Wira. Hari itu adalah kali pertama Hiram berlatih kultivasi dan berhasil mencapai alam bela diri. Dia benar-benar bersemangat untuk berlatih dengan Wira. Hasilnya sudah bisa ditebak. Guru tetaplah guru. Hiram dipukuli sampai hidungnya memar dan wajahnya pun ikut babak belur, bahkan dia kesakitan sekaligus kesulitan untuk pergi ke kamar mandi. Hal ini membuat Hiram tertekan. Dia pergi ke markas besar wilayah selatan untuk berlatih dengan bawahan Wira, tetapi semuanya punya kekuatan tingkat Grandmaster. Pada akhirnya, hasilnya sama saja. Mungkin karena Hiram adalah putra dari Wiratirta, para jenderal Grandmaster ini tidak membuat Hiram merasa terlalu sedih. Namun, sudah pasti memberinya pelajaran dan memukulnya. Sudah jelas, hal ini membuat Hiram cukup kesal. Oleh karena itu, Wira mengajukan pertanyaan ini. Memang benar bahwa alam itu penting. Tapi, kondisi fisik individu, pengalaman tempur, teknik pertempuran, dan performa di lapangan, semuanya juga menentukan hasil pertempuran. Menghadapi pertanyaan Hiram, Teguh berkata dengan tulus, kadang-kadang, kita pun harus memanfaatkan lingkungan, menggunakan semua kekuatan yang ada untuk mengalahkan musuh. Hiram mengangguk, mencoba untuk mengerti. Bahkan, Rina dan Wira yang tengah berada di mobil, ikut serta merenungi nasihat Teguh. Hiram Tirta, Teguh berkata lagi, dalam situasimu saat ini, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah beradaptasi dengan keberadaan energi kuat secepat mungkin dan menggunakannya lebih banyak, sehingga kamu bisa memahaminya dengan cepat. Yang kedua adalah berlatih lebih banyak. Kamu jangan takut gagal, apalagi takut dipukuli. Yang ketiga adalah memperkuat fisik. Fisik seorang di alam bela diri akan sangat membantu dalam pertempuran. Teguh sudah sangat berpengalaman. Guru, aku akan mengingat semua ucapanmu. Usai mendengarkan penjelasan Teguh, Hiram mengangguk berat. Teguh kembali mengatakan sesuatu. Saat mobil mereka telah sampai di Villa Sultan Permai. Berlatihlah dengan giat. Teguh menepuk bahu Hiram sebelum keluar dari mobil bersama Rina. Pak Guru, aku akan giat berlatih. Suara Hiram tenggelam di balik deru mesin mobil. Sinta sudah menunggu di depan pintu dan langsung menyambut keduanya, terutama Teguh. Teguh, gimana kondisimu sekarang? Aku dengar, sayangnya. Saat Sinta belum sempat menyentuh Teguh, Rina langsung mengamuk. Tanpa basa-basi, Rina melangkah maju untuk berdiri di hadapan Sinta dan berkata dengan nada dingin, aku akan menjaga suamiku, kamu nggak perlu khawatir. Nada bicaranya terdengar sangat ketus. Sinta terkejut. Setelah mereka tinggal bersama untuk waktu yang cukup lama, mereka berdua kembali cukup dekat. Namun, setelah kehadiran Teguh, sikap keduanya kembali menjadi kekanak-kanakan. Sayangnya, sekarang, Sinta merasa semuanya kembali memanas dan dia mulai berpikir hal yang tidak-tidak. Sudah berapa waktu sejak terakhir kali mereka bertemu, mengapa Rina tiba-tiba kembali bersikap dingin? Aku hanya ingin. Akhirnya, Rina menyadari sikapnya tadi sungguh berlebihan. Rina sadar dirinya telah dipengaruhi oleh kekuatan iblis ular hingga kelepasan bicara dengan nada ketus pada Sinta. Dia segera merapal permintaan maaf, Sinta, maafkan aku. Aku minta maaf, karena ucapanku tadi terlalu kasar. Rina meminta maaf dengan tulus. Nggak apa-apa, Rina.
Sinta melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, lalu bertanya pada Teguh, Teguh, apa yang sebenarnya terjadi akhir-akhir ini? Aku selalu merasa nggak enak. Ceritanya sangat panjang. Teguh menjelaskan sedikit, itu soal konferensi seni bela diri Uno, lalu ada yang membunuh iblis ular dan guru berakhir memberitahu aku mengenal harta karun keluarga Sabel. Ini adalah proses kultivasi yang sangat sulit. Saat waktunya tiba, aku mungkin membutuhkan bantuanmu lagi. Kamu, aku, dan Rina. Kita bertiga akan berlatih kultivasi sama-sama sebagai pria dan wanita. Bab 1146. Mereka bertiga, sebagai pria dan wanita akan berlatih kultivasi bersama. Sinta melirik Teguh dan Rina, wajahnya langsung semerah tomat. Kultivasi bisa membuatku lebih kuat, jadi aku nggak punya masalah dengan itu. Aku hanya takut, ada seseorang yang nggak senang dengan hal itu. Meskipun tidak ada yang salah dengan ucapannya, kedengarannya seperti sedang memancing perdebatan lagi. Rina lalu mendengus dan berkata, apa yang nggak aku suka, sih? Selama aku bisa menyembuhkan luka suamiku dan membantunya, apa saja akan aku lakukan. Lagi pula, dia ini suamiku, kamu cuma seseorang yang harus membantunya berlatih kultivasi. Rina sengaja menekankan kata, suamiku, di setiap ucapannya. Pada akhirnya, dia juga terpancing untuk memperjelas posisinya dan posisi Sinta. Memangnya kenapa kalau cuma bertindak jadi seseorang yang harus membantunya? Sinta tidak mau kalah dan berkata, ketika aku baru memulai proses kultivasi, mungkin aku akan melampaui kemampuanmu dalam hitungan menit. Pada saat itu, kamu akan menjadi beban nanti. Setelah mengatakan itu, Rina kembali menimpali dengan percaya diri, nggak mungkin. Kamu bisa melampauiku hanya dengan mengandalkan dirimu sendiri. Jangan mimpi, deh. Keduanya tidak ada yang mau mengalah. Menghadapi situasi seperti itu, Teguh juga tidak berdaya, jadi dia berusaha mengubah topik pembicaraan. Baiklah, kalian berdua tolong berhenti berdebat. Bagaimana kabar kota Senggigi akhir-akhir ini? Nggak ada yang terjadi, kan? Sinta tampak mengingat-ingat. Sepertinya nggak ada, ujarnya. Berita itu membuat Teguh tenang. Teguh pun mengangguk, lalu pergi ke kamarnya sambil menenteng sebuah koper. Melihat ini, Sinta segera pergi untuk mengambil koper yang lain. Namun, sebelum tangannya menyentuh koper itu, tubuh Rina seketika meledak, karena koper ini berisi pedang darah iblis. Secara tiba-tiba, aura jahat yang tak biasa pun dilepaskan dan menyebar ke segala arah, lalu mengubah tempat ini menjadi lemari pendingin besar. Jangan sentuh itu. Meskipun itu hanya terucap 3 kata, aura jahat dan kejam di dalamnya membuat Sinta ketakutan dan sontak mundur hingga beberapa langkah sebelum berbalik untuk melihat Rina dengan wajah bingung. Akhirnya, Sinta sadar kalau hal itu yang mengubah sikap Rina. Aku ini, Sinta, aku. Rina menundukkan kepalanya dengan sedih. Saat dia mengangkat kepalanya lagi, wajahnya sudah dipenuhi rasa bersalah. Maaf, aku terlalu terkejut. Sebenarnya, aku juga nggak mau seperti ini. Kali ini, Sinta butuh waktu lama untuk mengerti tentang apa yang baru saja terjadi. Namun, Sinta hanya menggelengkan kepala dan berkata, nggak apa-apa. Ayo, kita masuk. Setelah mengatakan itu, Sinta menatap Rina dengan kasihan seraya berjalan menuju villa Sultan Permai. Rina membawa koper itu dan mengikuti Sinta masuk ke villa, akhirnya, matahari tenggelam. Menjadikan malam pun tiba. Ketiganya duduk di meja untuk makan malam bersama. Hidangan lezat telah tersaji di atas meja. Aroma anggur merah yang kuat sungguh menggugah selera. Teguh, tiba-tiba, Sinta bertanya, Festival Lampion akan segera tiba, apa kamu sudah punya rencana? Festival Lampion. Teguh masih belum memutuskan akan pergi kemana. Tahun lalu, dia menghabiskan waktunya bersama bayangan dan pasukan serigala, namun, tahun ini sepertinya agak berbeda. Dia suamiku. Tentu saja kami akan mengunjungi keluarga Yulianto dan menghabiskan waktu libur bersama-sama. Sebelum Teguh menyelesaikan ucapannya, Rina menyelanya dan berkata, suamiku, benar begitu, kan, bukan begitu maksudku. Teguh menggelengkan kepalanya. Aku nggak akan pergi ke rumah keluarga Yulianto, tegasnya. Senyuman cerah di wajah Rina langsung sirna. Suamiku sayang. Apa kamu masih marah atas perlakuan keluarga Yulianto dulu? Aku akan wakili mereka untuk minta maaf padamu, ya. Jangan salahkan keluarga Yulianto lagi. Sebenarnya, mereka nggak seburuk yang kamu pikirkan. Lagi pula, aku juga sudah memberitahu mereka untuk bersikap lebih sopan padamu, apalagi. Kakek juga sering bercerita tentangmu dan memintaku untuk membawamu main ke rumah keluarga Yulianto sebagai tamu.
Rina meminta maaf dengan berbagai cara hingga menyebut nama Yoga Yulianto, dengan harapan Teguh akan kembali ke kediaman keluarga Yulianto bersamanya demi kakeknya. Bukan begitu. Teguh masih menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, aku ingin membawa Putri Damar, Kila ke sini. Dia pasti kesepian hidup sendirian setelah. Setelah bicara begitu, Teguh makin tidak tega untuk melanjutkan ucapannya. Dewa Perang Pertama meninggalkan seorang putri. Jika bukan Teguh yang mengurusnya, siapa yang akan mengurus anak malang ini? Hal ini, Rina lekas menambahkan, itu nggak masalah, suamiku. Bawa dia menuju kediaman keluarga Yulianto dan kita akan menghabiskan waktu dengan menyaksikan festival lampion bersama-sama. Aku berjanji akan merawatnya dengan baik. Teguh meliriknya dan berkata dengan senyum masam, dia baik-baik saja, tapi Damar telah diutus menjadi raja tentara legendaris oleh Dewa Perang Kedua. Bukankah itu membuat keluarga Yulianto nggak nyaman? Tentang raja tentara legendaris. Dia terkenal sangat kejam. Nggak mungkin. Sekarang, Rina juga seorang master alam bela diri. Dia berpikiran sangat terbuka. Mengenai hal-hal ini, jadi Rina berjanji, suamiku, akan kuberitahu ayahku sebelumnya bahwa dia akan baik-baik saja setelah mendengar ucapanku. Ayo, pergi bersama. Makin ramai tentu makin bagus. Teguh tampak ragu-ragu. Rina menatap Sinta penuh sorot memelas. Teguh. Akhirnya, Sinta pun turut serta membujuk, karena Rina telah berkata begitu dan kalian berdua ada di sini, meskipun Dewa Perang Pertama menjadi raja tentara legendaris, itu nggak akan berpengaruh. Lagi pula, bukankah lebih baik jika Nona Kila pergi ke kediaman keluarga Yulianto karena kedatangannya akan membahagiakan semua orang, kan? Berjanjilah pada Rina. Sinta sendiri benar-benar tahu, Teguh tidak akan mungkin tinggal bersamanya. Oleh karena itu, dia membantu Rina membujuknya. Baiklah, aku akan pergi bersama kalian. Teguh tidak tahan dengan bujukan dan desakan keduanya, jadi dia tidak punya pilihan lain. Suamiku tersayang, terima kasih banyak. Rina tersenyum bahagia. Setelah Rina selesai makan malam, Teguh menelepon Wira, Wira, pergilah ke penjara Narwanda dan jemput Putri Damar, namanya Kila Yanwari. Lalu, minta dia untuk ikut festival lampion bersamaku. Baiklah. Wira langsung menyetujuinya. Saat panggilan itu selesai, Wira segera mengendarai mobilnya sendiri ke penjara Narwanda. Hanya saja, tempat ini tampak sangat sepi. Tercium bau amis darah dan beberapa aura yang tidak bisa dijelaskan, membuatnya bergidik ngeri. Wira mengerutkan keningnya seraya berjalan menuju pintu. Kriet, wus. Ketika dia mendorong pintu tersebut, ada seekor serangga legendaris berwarna merah darah yang terbang cepat ke arah Wira. Wira, yang sudah menduganya sejak awal, segera menembak serangga legendaris itu dengan cepat. Setelah itu, Wira bergegas masuk. Keadaan di dalam sudah sangat kacau. Kursi, meja, dan benda-benda lain di ruangan, semuanya berserakan di bawah. Ada beberapa yang sudah hancur berkeping-keping, ada yang terkena noda darah segar. Jelas ada pertempuran sengit yang telah terjadi di sini. Cerita bersambung.